Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira dengan NIM C1C025119, Prodi Akuntansi kelas R013. Saat ini saya akan menyampaikan materi elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu materi ke-9 di RPS. Pertama-tama, elastisitas ini bisa kita artikan sebagai pengaruh perubahan harga terhadap jumlah produk barang yang diminta ataupun ditawarkan. Atau bisa kita katakan bahwa elastisitas ini merupakan tingkat perubahan atau kepekaan dari satu gejala ekonomi atas perubahan gejala ekonomi yang lain. Lalu elastisitas ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Nah, elastisitas permintaan ini merupakan adanya pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah produk barang yang diminta. Atau dengan kata lain, elastisitas permintaan ini tingkat kepekaan dari perubahan jumlah barang yang diminta atas perubahan harganya. Lalu yang elastisitas penawaran ini adanya pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Atau bisa dikatakan bahwa tingkat kepekaan dari perubahan jumlah barang yang ditawarkan atas perubahan harganya. Lalu elastisitas ini juga memiliki faktor terhadap dua bagian itu. Nah, elastisitas permintaan ini faktornya itu ketersediaan barang alternatif atau subsidinya. Lalu yang kedua jumlah penggunaan barang maupun jasa. Lalu yang ketiga jumlah pengeluaran atas produk barang dan jasa. Lalu yang ketiga intensitas kebutuhan konsumen. Lalu yang keempat masa penyesuaian jumlah barang dan jasa. Lalu yang terakhir penghasilan konsumen. Nah, faktor elastisitas yang penawaran tersebut, yang pertama itu jumlah persediaan barang. Yang kedua, mobilitas atau pergerakan faktor produksi. Yang ketiga, jangka waktu produksi. Lalu yang terakhir, daya tahan penyimpanan barang. Lalu kita masuk ke jenis elastis. Jenis elastis tersebut dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama itu elastis atau koefisien elastisitasnya itu lebih besar dibandingkan 1, atau bisa kita sebut juga dengan bahwa kita itu peka terhadap perubahan harga. Nah, permintaan dan penawaran ini bisa kita sebut juga dengan elastis. Maka, jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan lebih tinggi daripada persentase perubahan harganya. Misalnya, biasanya jenis elastisitas ini dapat ditemukan pada produk yang kita miliki banyak substitusi atau penggantinya. Atau misal contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya ada toko kopi antara Kopken dengan Tomoro. Misal kita mau beli kopinya, kita tahu kedua harga tersebut memiliki perbedaan, dan maksudnya itu kita udah beli nih di kopi dua toko ini. Kopken ini, kedua toko kopi ini sama-sama enak, cuman kecuali pada perbedaan harganya. Kopken ini lebih murah dibandingkan Tomoro. Anggap Kopken ini harganya 25.000 dan Tomoro ini 30.000. Nah, maka karena kita kebiasaan membeli kopi, terus lalu kita sering membanding-bandingkan harga, maka kita pasti akan memilih ke toko Kopken. Yang kedua, inelastis atau elastisitasnya lebih kecil dibandingkan 1. Nah, atau bisa juga kita sebut tidak peka terhadap perubahan harganya. Permintaan dan penawaran ini juga disebut dengan inelastis jika persentase jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu kurang dari persentase perubahan harganya. Kondisi ini sering kita temukan pada barang kebutuhan sehari-hari kita seperti beras atau BBM. Misal dalam contoh kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa harga BBM itu naik dari harganya 10.000 menjadi 15.000. Nah, karena kebutuhan kita sering menggunakan transportasi untuk kehidupan sehari-hari kita, ya maka tidak mau kita harus tetap membeli BBM itu walaupun harganya sudah naik. Yang ketiga itu unitary. Unitary ini koefisien elastisnya itu sama dengan 1.
elastis permintaan dan penawaran yang disebut dengan unitary atau uniter jika persentase dari jumlah barang yang diminta sama dengan perubahan harganya. Hanya saja contoh dari unitary ini, barang yang memiliki elastis unitary ini sering tidak bisa ditemukan secara spesifik. Lalu yang keempat itu elastis sempurna. Elastis sempurna atau tidak terhingga bisa terjadi jika pada suatu harga yang ditawarkan bisa membeli atau menjual seluruh barang yang tersedia di pasar. Namun jika ada kenaikan sedikit saja, maka jumlah permintaan akan jatuh menjadi nol. Kondisi ini biasanya terjadi pada produk barang atau jasa yang memiliki sifat dan karakteristik sama meskipun berasal dari produsen yang berbeda dan dijual di tempat yang berbeda. Misalnya dalam contoh kehidupan sehari-hari kita yaitu komoditas pertanian homogen. Nah, beras A dengan beras B ini jenis dan kualitasnya itu sama persis, lalu dijual oleh puluhan pedagang di satu pasar tradisional. Jika satu pedagang tersebut menaikkan harga jika beras A tersebut dinaikkan di harga pasar tersebut, maka pembeli tersebut akan beralih ke beras B karena harganya lebih terjangkau daripada beras A. Lalu yang terakhir ada inelastis sempurna. Inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan atau penawaran, yang artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaannya. Lalu contoh kehidupan sehari-hari kita yaitu obat untuk penyakit kita. Misal, jika kita membutuhkan obat tertentu untuk bertahan hidup, seperti insulin bagi penderita diabetes, maka kita tetap membelinya berapapun harganya. Maupun harga itu mahal ataupun lebih mahal, maka jumlah yang kita butuhkan itu tidak akan bertambah atau berkurang karena perubahan harganya. Setelah kita tahu jenis-jenis elastisitasnya, maka kita masuk ke rumus elastisitas permintaan dan penawaran, yang mana elastisitas permintaan itu rumusnya ED sama dengan P1 per Q1 dikali dengan delta Q per delta P. Dengan keterangannya itu, P sebagai harga barang atau harga permintaannya, Q sebagai jumlah permintaannya, delta Q hasil dari pengurangan delta Q baru dengan delta Q lama. Lalu untuk keterangan delta P, yaitu pengurangan dari hasil per P baru atau harga baru dikurang dengan P lama atau harga barang yang lama. Lalu yang kedua, rumus elastisitas penawaran, yaitu rumusnya ES sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1, yang mana keterangannya itu P sebagai harga barang atau harga penawarannya, Q sebagai jumlah penawaran, delta Q hasil dari pengurangan delta Q baru dengan delta Q lama, lalu delta P ini hasil pengurangan delta P baru dikurang dengan delta P lama. Selanjutnya, contoh soal dari elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan, yaitu harga sebuah produk naik dari 10.000 menjadi 12.000 dan akibatnya jumlah barang yang diminta turun dari 1.000 unit menjadi 800 unit. Hitunglah elastisitas harga permintaan dari produk tersebut. Untuk identifikasi datanya, P1 sama dengan 10.000, P2 12.000, Q1-nya 1.000 unit, Q2-nya 800 unit. Sebagaimana untuk pencarian delta P-nya 12.000 dikurang 10.000 sehingga menghasilkan 2.000. Lalu untuk pencarian dari delta Q-nya 800 unit dikurang 1.000 unit menghasilkan minus 200 unit. Lalu setelah dapat diketahuinya data tersebut, maka kita akan membagikan angka-angka tersebut, yaitu minus 10.000 per 10.000 10.000 dibagi 1.000 dikali minus 200 per 2.000 sehingga elastisitas permintaan menghasilkan minus 1. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu elastisitas penawaran. Harga beras naik dari 10.000 menjadi 12.000 per kilogram dan jumlah beras yang ditawarkan petani naik dari 1.000 kg menjadi 1.200 kg. Hitunglah elastisitas penawaran beras tersebut. Diketahui P1-nya atau harga awalnya yaitu 10.000, P2-nya atau harga akhirnya adalah 12.000, lalu delta P-nya atau perubahan harganya 12.000 dikurang 10.000, lalu Q1-nya atau jumlah
jumlah awalnya 1000 kg, lalu Q2-nya atau jumlah akhirnya adalah 1200 kg, lalu delta Q-nya adalah 1200 dikurang 1000. Sehingga hasil dari perubahan harga tersebut adalah 2000 dan hasil dari perubahan jumlah Q-nya adalah 200. Maka untuk perhitungannya adalah 1200 dikurang 1000 dibagi 12.000 dikurang 10.000 lalu dikali dengan 10.000 dikali 1000, sehingga elastisitas penawaran tersebut menghasilkan 0,1 dikali 10 dan hasilnya adalah 1. Sekian dari video saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.